Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, saya Yuni Hidayati adalah guru pendidikan agama Islam SD Negeri Karangreja, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Salatiga tahun 2025. Berikut adalah video praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Mama Sekali. Silakan. Siap berdoa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjutkan dengan bacaan ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak diminta untuk berdiri. Ya, tambah semangat. Siap? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan kembali. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, kreatif, luar biasa, hebat. Adakah hari ini temanmu yang tidak berangkat? Siapa? Arumi. Semoga Arumi dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun, besok bisa kembali belajar bersama lagi di sekolah. Kalau misalkan Arumi sedang sakit, semoga cepat sehat. Siap belajar hari ini? Siap. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, alhamdulillah masih ingat. Perilaku terpuji apa saja yang sudah dipelajari? Alhamdulillah masih ingat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Hari ini kita akan melanjutkan bab 4. Dibuka bukunya halaman 38. Ketemu ya halaman 38 ya, Pak? Judulnya apa? Aku bangga mampu berkuasa. Setiap pembelajaran pasti punya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ketentuan puasa dengan benar. Nah, sebelum ke materi, jawab dulu tadi. Bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan tiba? Ibadah apa yang wajib selain sholat saat bulan Ramadan? Tarawih itu sunnah. Apalagi? Pintar, puasa Ramadan. Kemudian, apakah kamu sudah pernah berpuasa? Sudah. Sudah. Full sampai maghrib? Ya. Alhamdulillah, semuanya sudah
Allah menginginkan kita untuk merasakan lapar dan haus agar tumbuh sikap simpati dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sekarang apa itu puasa? Ada yang tahu? Menahan hawa nafsu, pintar. Apa lagi? Menahan lapar, menahan diri dari perbuatan tercela, pintar sekali, luar biasa. Semuanya betul. Oke, kita lihat ke layar. Puasa itu berasal dari kata bahasa Arab saum atau siam yang artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Tidak makan, tidak minum. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Mengendalikan diri dari bawah nafsu dari sejak fajar sampai ke bedanya matahari, dari subuh sampai maghrib. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Ada kalanya 29 hari dan ada kalanya 30 hari. Nah, siapa saja yang wajib berpuasa? Siapa saja yang wajib berpuasa? Yang beragama Islam. Terus siapa lagi yang wajib berpuasa? Orang yang sudah balik atau dewasa. Kamu belum dewasa, tapi alangkah baiknya perlu dilatih dari sejak kecil agar ketika sudah dewasa nanti sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadahmu puasa. Terus yang ketiga, berapa sehat? Artinya apa berapa sehat? Tidak gila. Nanti kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Siapa lagi puasa? Ada orang yang tidak kuat berpuasa. Nenek-nenek, terus kakek-kakek, ya terus siapa lagi? Orang yang masih bayi, orang yang sedang sakit, tidak semuanya. Betul, orang yang kuat berpuasa wajib melaksanakan. Bagi orang-orang yang sudah tua, yang usianya lanjut, sudah tidak dapat berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa dan wajib membayar fidyah sebagai gantinya. Kemudian orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi nanti harus mengganti di hari lain. Iya. Selain ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Apa yang membuat puasa kita sah? Yang pertama beragama Islam. Berarti kalau misalkan yang bukan Islam, mereka ingin melaksanakan ibadah puasa, puasanya tidak sah. Yang kedua ada mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Betul, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Terus yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini khusus pada perempuan yang mengalami haid dan nifas. Tapi tidak melaksanakan atau tidak mengalami haid. Nifas itu apa? Darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan. Yang bagus. Terus yang keempat syarat sah adalah pada waktu yang diperbolehkan. Beritanya coba, apa ada waktu yang tidak boleh berpuasa? Apa dia? Idul Adha, hari raya. Ya, hari yang pertama hari raya Idul Fitri. Terus kemudian hari raya Idul ada lagi? Kapan? Pintar sekali mana dia? 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah atau biasa disebut dengan hari Tasyrik. Hari apa? Hari itu dilarang untuk berpuasa. Kemudian selain syarat wajib, syarat sah, ada juga rukun puasa. Rukun puasa itu ada berapa? 2. Yang pertama adalah niat puasa. Niat puasa wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar atau sebelum subuh. Jadi ketika kamu lupa membaca niat pada malam hari yang siang-siang sudah berpuasa, maka puasanya tidak sah. Iya, harus dibatalkan dan diganti dengan hari yang lain. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari apa? Dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, ada yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa? Contohnya makan dan minum. Terus apakah benar? Betul, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua apa nama Siren? Dibaca Siren. Yang kedua muntah disengaja juga membatalkan puasa. Terus yang ketiga kira-kira apa ya? Betul, keluar darah haid atau nifas ini bagi perempuan. Yang keempat apa? Dibaca apa? Ya, hilang akal. Bisa karena gila, bisa karena mabuk. Mabuknya bukan karena mabuk kendaraan, tapi mabuk karena minum minuman keras ya, mabuk itu. Kemudian pingsan, kalau pingsan ya, pingsan itu tidak sadarkan diri, itu membatalkan puasa. Yang terakhir kira-kira apa? Apa itu murtad?
dia keluar dari agama Islam karena syarat sah tadi termasuk beragama Islam, syarat wajib, syarat sah termasuk beragama Islam. Kalau keluar dari agama Islam maka membacakan puasa. Dari penjelasan Bilin tadi bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Terus selanjutnya sebelum kita ke studi kasus, pernah dengar tentang puasa? Bisa? Tentang puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran harus dibaca sambil menunggu buka. Tetapi bangun sahur, jangan lupa puasa. Bu Yulin punya cerita. Nanti ada yang perlu dijawab dari cerita tersebut. Nanti didiskusikan bersama kelompok masing-masing ya. Kita lihat ceritanya. Pertanyaannya apa? Yang pertama, bagaimana hukum puasa Fatimah? Jika ia lupa niat di malam hari, apakah ada solusi supaya puasa tetap sah? Yang kedua, mengapa sholat tetap penting dilakukan meskipun sudah berpuasa? Yang ketiga, apa saja hal yang harus dijaga saat kita berpuasa agar puasa kita sempurna pahalanya? Apa saja yang harus dijaga? Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana hukum puasa Fatimah jika ia lupa niat di malam hari? Apakah ada solusi supaya puasanya tetap sah? Jawabannya Tidak sah puasa Fatimah. Puasa Fatimah harus diganti di hari lain. ya kita Mas dari mana baik jawabannya? Tidak. Oke, terima kasih kelompok 2. Siapa yang maju? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Oh ya, kelompok 1 maaf. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan bersama Pak ini. Apa saja hal yang harus dijaga saat kita berpuasa agar puasa kita sempurna? Tidak makan, tidak minum, tidak berkata-kata, melihat yang baik-baik saja. Oke, sudah? Tidak ada yang mau nambahin lagi jawabannya? Atau ada yang mau bertanya? Tidak? Oke,
Oke, salam. Terima kasih untuk kalian semua sudah maju menyampaikan hasil diskusi kalian bersama kelompok masing-masing. Jawabannya mantap, luar biasa, ternyata semuanya sudah pinter. Tadi yang nomor 1, bagaimana hukum puasa Fatimah? Jangan lupa membacanya. Betul, puasanya tidak sah karena dia merupakan rukun Islam, rukun puasa. Apa ada solusi supaya puasanya tetap sah? Tidak ada kecuali diganti di hari yang lain. Kemudian nomor 2, mengapa sholat tetap penting dilakukan meskipun tidak berpuasa? Kenapa? Kenapa sholat tetap penting? Karena sholat wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Sama wajibnya dengan puasa. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, penting. Maka ketika kita meninggalkan sholat, apakah batal? Tidak batal, tapi kita mendapatkan dosa karena kita meninggalkan sholat. Kemudian yang nomor 3, apa saja hal yang harus dijaga saat kita berpuasa agar ibadah puasa kita sempurna atau pahalanya banyak, semakin banyak. Tidak berkata kasar, betul, menahan, menjaga mulut agar selalu berkata yang baik. Terus ini apa? Matanya dijaga agar melihat yang baik-baik saja. Contohnya apa? Untuk melihat tulisan Al-Quran. Mulutnya dijaga juga dari perkataan yang kotor. Karena bagaimana daripada perkataan yang kotor, lebih baik untuk membaca Al-Quran kita sekali. Terus hatinya juga dijaga, pikirannya dijaga dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Selalu berhusnuzon. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa tadi berasal dari kata bahasa Arab apa ya? Saum atau siam. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya? Apakah hari ini belajarnya menyenangkan? Yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Ada? Tidak, alhamdulillah. Apa rencana kalian untuk puasa pada tahun depan? Apa? Menjalankan puasa lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Mungkin yang kemarin masih ada bolongnya puasanya, tahun depan harus yang tahun kemarin masih puasa setengah hari, maka tahun depan harus sudah maghrib. Oke, untuk hari ini pembelajaran PAI cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Uyurin pesan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu karena sholat adalah tiang Sudah selesai kemas-kemasnya ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa bersama sebelum kita pulang, dipimpin oleh Mama Sari. Tutup siap. Doa mulai.